الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار، والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى، فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إلى آخر آية. صدق الله العظيم. وقال رسول الله ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم من بيته فهو في سبيل الله حتى يرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Tentu di awal kata, di awal khutbah tadi pada Sayyidul Ayyam hari Jumat kali ini telah kita sanjungkan segala puji dan syukur dalam mukaddimah di awal kepada Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan dengan menyajikan salawat teriring salam kepada junjungan kita semua, panutan kita semua, sosok manusia yang agung dan mulia yang kita ikuti bersama jejak langkah beliau, sunnah-sunnahnya, yakni Sri Baginda Habibana wa Nabiyyana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat kita cintai dan sangat kita harapkan syafaatnya, agar Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau mensyafaati kita. Maka salawat salam tersajikan selalu kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tak henti-hentinya bersalawat terus, apalagi ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari yang mana disunahkan untuk bersalawat sebanyak-banyaknya. Karena kita butuh dengan syafaat beliau. Selain salawat juga kita butuh dengan tentunya tuntunan ajaran beliau, supaya kita dapat memperoleh syafaat tadi. Beliau sudah sangat berjasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita melebihi ibu kandung sendiri. Beliau memberikan berbagai macam pengajaran. Beliaulah guru besar kita di atas segala profesor doktor, di atas segala guru-guru besar. Maka patutlah kita menghormati beliau, menyayangi, mencintai kepada beliau, merindukan agar kita di surga nanti bersandingan dengan beliau. Sebagaimana yang terutama adalah kita merindukan menatap wajah Allah di dalam jannahnya kelak, sebagai puncak kenikmatan tertinggi, teragung, termulia. Renungkanlah nasib diri kita. Barangkali umur kita yang sudah makin lanjut ini, mungkin ada yang melalui kehidupan baru belasan tahun, atau ada yang sudah puluhan tahun. Sudahkah amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mendalami suatu amal ini berdasarkan keilmuan yang kita tuntut? Sebab janji Allah teramat besar bagi orang yang menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji', sesuai dengan hadis, salah satu hadis yang telah kami bacakan di atas, bahwa pahala orang yang talabul ilmi adalah jihad fi sabilillah. Hidupnya isykariman azizan aw munsyahidan, hidupnya mulia dan gagah di sisi Allah. Kalau matinya juga mati syahid, yang masuk surga itu yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Sudahkah kita tergiur dengan yang seperti itu?
Ada mungkin orang yang menyatakan, saya tidak peduli mau ada surga atau tidak ada, yang penting saya beribadah karena Allah. Sepintas silakan, benar mungkin apa yang disampaikan oleh pendapat tersebut. Tapi kita perlu ingat, sedangkan kita cari makan saja beruntung di dunia ini, sedangkan kita kerja saja pengen digaji. Ini gaji dari Allah, dari amal ibadah kita yang ditunggu-tunggu itu adalah surga. Yang jelas surga itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kenapa kita tidak mengharapkan itu? Dan ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kita takut oleh neraka. Ada contohnya, ada doanya. Jadi kenapa tidak kita takut sama neraka? Ibadah takut sama neraka. Ibadah pengen surga. Sudah ada contoh doanya, di antaranya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Sudah jelas, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita mohon ridha Allah, kita juga mohon surganya, dan jauh dari pedihnya siksa neraka. Ini sudah jelas. Apakah contoh-contoh seperti ini sudah kurang jelas bagi kita semua bahwa Rasulullah SAW mencontohkan ini? Apakah kita merasa lebih mulia daripada beliau, sedangkan kita butuh memang kenikmatan surga? Kita butuh juga jauh dari neraka. Maka mari kita perbaiki amal-amal kita. Apakah layak kita ini menghuni surga atau belum dengan amal-amal kita saat ini? Sedangkan tahun berganti tahun, bukannya umur makin panjang, sebetulnya kita makin dekat kepada titik terakhir kematian kita. Pulang ke negara asal, ke dalam akhirat, pulang kita. Tidak kemana-mana lagi. Kita suka sering mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayangnya kalimah ini hanya sekedar untuk kematian saja, seolah-olah begitu. Tapi buat kita yang sudah paham, kalimah ini diucapkan sebagai kalimah istirja, penyerahan diri kita kepada Allah, bahwa kita mengaku asal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Hidup ini, kalau kita tahu dari mana kita berasal dan kemana kita pulang, maka hidup ini semata-mata illa liya'budun, hanya untuk mengabdi kepadaku saja, mengabdi kepada Allah maksudnya, lain tidak. Dan mengabdi kepada Allah ini fa'alaihi bil ilmi, harus dengan tata cara ilmunya. Yang bagaimana ilmunya? Yang sesuai dengan komando dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Renungkan nasib diri kita saat ini. Kira-kira pantas tidak kita ini diterima amal ibadahnya? Diterima saja dulu, apalagi masuk surga, apalagi menjadi kekasih Allah. Pantas ataukah tidak diri yang penuh kehinaan ini? Apalagi lagi-lagi yang sudah berganti tahun, sudah berganti bulan lagi. Ada yang menyatakan bahwa mulai malam Jumat tadi sampai hari ini, karena pergantian hari, bulan, tahun dalam Hijriah adalah maghrib ya. Ketika berkumandang azan maghrib, maka bergantilah hari, tanggal, bulan, tahun. Ada yang menyatakan sekarang ini sudah masuk 1 Rajab. Tapi ada juga yang menyatakan maghrib nanti malam Sabtu masuk 1 Rajab. Terlepas daripada yang mana yang benar, karena sumbernya juga berbeda, semuanya insya Allah benar. Karena masih ada bulan Rajab, dan layak kita mengucapkan Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa syahri Sya'ban wa ballighna syahr Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini penting. Muhasabahi diri kita, apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan khatib mengimbau selalu untuk kita senantiasa terus mempertebal iman takwa dan menambah selalu ilmu pengetahuan, karena ilmu-ilmu dalam Islam masihlah banyak yang belum kita ketahui jemaah. Ibadah Allah, tuan-tuan semuanya, masih banyak, masih terlalu banyak tugas-tugas kita ini untuk
memperdalam, bertugas demi tegaknya Islam dan mengislamikan Indonesia tercinta ini, NKRI kita ini. Terlepas daripada agama-agama yang lain yang tidak perlu kita utik-utik, tidak perlu kita ganggu, yang punya faham yang lain, tapi yang jelas bagi kita orang Islam, maka kita kena wajib untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan curahkan pada kita ini dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana dahulu kala kita diperjuangkan Indonesia sampai merdeka ini bersama para santri dan ulama berikut habaib. Jadi kita orang Islam dari dulu memang sudah berstatus sebagai pejuang. Kalau ada sekarang orang-orang yang bilang NKRI harga mati segala macam, dari dulu kita sudah berusaha perjuangkan itu. Dari sejak NKRI belum ada, tetap para alim ulama, para santri, para habaib, kiai, semuanya berada di garda paling depan. Bahkan sampai mereka disiksa pun paling depan. Beliau-beliau terbunuh pun terkucurkan darahnya juga paling depan. Sedangkan orang-orang yang kebanyakan yang mentalnya masih lembek, maka dia hanya mampu berteriak-teriak saja, lalu berdiri di barisan terbelakang. Nanti ketika sudah merdeka baru teriak-teriak di depan lagi. Ini kebanyakan orang. Kalau lagi ada untungnya teriak-teriak. Tapi kalau umpamanya menuntut pengorbanan, mereka semua diam 1000 bahasa, bahkan berlari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari mental-mental seperti ini, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita hanya mengharapkan perubahan. Wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Ada kekuasaan yang menolong sesuai dengan dekat-dekat dengan ajaran Islam. Ada kekuasaan yang menolong di tahun 2024 ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ودخلنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسول الله وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رحمتك يا أرحم الراحمين. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, sekedar merevisi apa yang disampaikan oleh yang terhormat Pak D yang mengatur acara tadi, bahwa posisi saya saat ini alhamdulillah masih mampu berdiri sebagai khatib di Masjid Nurul Huda Simpang Talang Keramat. Alhamdulillah. Ini semua tak akan terjadi karena selain dari karena izin Allah. Hanya Allah lah yang mengizinkan saya selaku khatib dari kalangan tunanetra dapat berdiri di sini, dan ucapan jazakumullah khairan jaza wa ahsanul jaza wa khairan katsiran pada Pak Ustaz Kamil berikut segenap perangkat jajarannya yang masih memberikan kesempatan bagi tunanetra berdakwah di sini. Laksana Rasulullah Muhammad SAW memberikan kesempatan berdakwah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tunanetra diutus ke Madinah untuk berdakwah bersama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Semoga beliau ini semuanya segenap para pengurus Masjid Nurul Huda, segenap jamaah
senantiasa tentunya mendapatkan kemudahan di dunia wal akhirah serta syafaatul uzma yaumil qiyamah dari Rasulullah Muhammad SAW billahi tabaraka taala amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah insyaallah sepertinya setiap hari Kamis posisi saya malam Jumat sudah ada di Palembang, dan hari Ahad sesudah subuh, maksudnya sekitar jam 6 pagi saya sudah bertolak ke stasiun Kertapati untuk pergi ke SLBN Martapura, Sekolah Luar Biasa Negeri Martapura, karena tugas saya dengan istri sebagai guru honor, tapi ya sekarang dialihkan ke atau mendapatkan panggilan dan diundang ke SLB Negeri Martapura. Dari mulai hari atau malam Senin sampai hari Kamis siang saya ada di sana. Istri tidak pulang dulu, saya lah yang bolak-balik ke Palembang karena saya harus menuntaskan tugas, baik itu khutbah Jumat, pengajian-pengajian di masjid musala lain, beserta dengan tugas dari sebagai Ustadz Palembang Mas Darussalam, menjalankan program Ustadz awal di hari Ahad subuh. Inilah ritme yang saya lakukan saat ini. Jadi untuk rumah Al-Quran tunanetra sekarang sudah saya tidak pegang lagi, sudah tutup dan sudah saya serahkan anak-anaknya kembali penuh ke SLB swasta PRPCN di Jalan Sosial. Ini sekedar klarifikasi saja supaya nanti ke depan tidak ada ketimpangan lagi, karena posisi saya saat ini memang harus diberitahukan aktivitas saat ini boleh dikatakan kilir bolak-balik antara Palembang dan Martapura dalam tiap pekannya. Mohon doa dari jamaah semua. Hal ini dilakukan semata-mata karena ingin mengembangkan pendidikan, karena di SLB Negeri Martapura ini tunanetranya belum ada yang mengajar sama sekali. Pendidikan ini masih sangat perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Maka kita berharap mudah-mudahan makin ke depan pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini makinlah baik, kualitas orang-orangnya juga makin meningkat, serta Allah Subhanahu wa taala mencurahkan para elit politik negeri ini untuk semata-mata berpihak kepada kaum muslimin dan lebih mengedepankan pembangunan karakter untuk mendidik segenap masyarakat Republik Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita yakin derajat kita semua pasti akan naik kalau iman dan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan daripada hanya sekedar pembangunan. Insya Allah pembangunan akan menyusul bila orang-orangnya akan berkualitas. Tapi kalau pembangunan duluan yang kita utamakan, orang-orang tidak berkualitas, maka negara kita ini akan menjadi milik oligarki, akan menjadi milik orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan perlindungannya kepada segenap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan dan semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul 'arsyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa ahlikal kafarata wal musyrikin.